era pemerintahan baru nanti. Kita berharap Pak Prabowo tegak lurus menegakkan konstitusi, mendengar jeritan, mendengar suara rakyat, dan jangan ragu. Mereka yang berkuasa dengan semena-mena harus dibawa ke pengadilan, dimintai pertanggungjawaban. Itulah cara kita bernegara. Presiden Jokowi ini bertanggung jawab atas apa? Banyak masalah, di antaranya skandal-skandal proyek yang terancam mangkrak, pelanggaran-pelanggaran HAM, juga berbagai kasus-kasus penunggangan terhadap infrastruktur partai politik, pemilu curang, dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang moralitas bangsa, budaya bangsa, dan konstitusi kita dalam negara. Jadi sangat banyak. Dan itu sudah diulas oleh Pak Toko. Oleh sebab itu Pak Said Didu, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan berbagai tokoh-tokoh dari berbagai aliran kanan, kiri, atas, bawah menyatukan hati. Tidak ada keraguan. Kita harus berdiri sebagai lokomotif untuk penegakan supremasi hukum. Jadi ini bukan satu diskusi biasa-biasa saja. Tapi kita ingin mengajak pada wilayah operasional politik moral untuk memastikan negara tidak boleh membiarkan satu keluarga berkuasa dengan semena-mena. Itu pesan kami. Semoga Pak Prabowo mendengar suara kami dan tidak tergantung terhadap kepentingan satu keluarga Mulyono atau Jokowi. Terima kasih. Saya hadir sama penambahan saja. Jadi Jokowi presiden yang memang tidak qualified. Jadi kita sudah tahu bahwa ijazah SD, SMP-nya pun tidak ada. Saya kehutanan pun diragukan. Jadi ini sesuatu yang kita ratapi bagaimana mungkin negara sebesar ini ketika impres ada calon dari pemerintah atau dari manapun bisa meresap dari wali kota belum selesai untuk kedua langsung menjadi gubernur belum selesai langsung naik menjadi meteor jadi presiden. Ternyata dia gunakan kekuasaan itu untuk percaya diri untuk menjadikan kita sebagai boneka muda, boneka kompor-kompor tapi yang datang dari NRC. Kemudian saya juga kita semua dapat mengamini undang dasar dianggap luar biasa. Ada presiden sangat berani mengacak-acak undang dasar dan ternyata keinginan 3 periode itu memang sampai sekarang masih. Jadi saya mengatakan kita harus tetap hati-hati. Siapa tahu nanti ada yang mengejutkan. PKI malam masih banyak juga. PKI malam yang tidak kelihatan. Saya masih banyak jumlahnya. Bisa tiba-tiba jangan mudah. Kita harus hati-hati. Bahwa strategis memang seperti apa yang dikatakan Ustaz itu memang kita nanti tanggal 18 ada 14 ya ada gerakan legislasi. Setelah itu tanggal 28 Oktober Dewan KPK Petro terlanjur diduduki ya. Pokoknya betul KPK kalau sampai membuat marah itu bisa pandang. Jadi saya jangan menentukan kedosaran rakyat. Siapa mengalami sendiri bagaimana waktu biasanya cuma energi biasanya bodoh, tapi bagaimana lautan manusia di depan MPR itu sehingga ada sampai tempatnya langsung lengser. Kan tidak perlu seperti itu. Ini Jokowi dari Bung Karno, ini skalanya dari sekarang. Tapi petenan sebetulnya besar tuh. Jadi ada Sabrina dan kejiwaannya. Bukan dibikin popeng, tapi kota yang dijajakan. Forum ini sebenarnya inisiasi oleh Ibu kota hanya saya Faisal. Sebenarnya kita hanya
membangun strategi ambisi. Poinnya adalah kita mau mengkonfirmasi bahwa memang Prabowo itu presiden tertinggi. Karena itu tugas Prabowo adalah memotong kegagalan dari rezim sebelumnya. Itu poinnya. Nah, kita butuh sekali Pak Prabowo dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil sekarang. Ada perang Rusia Ukraina, ada Israel Palestina, termasuk AUKUS, pergerakan AUKUS itu ada trio AUKUS ya, ada Australia, ada UK dengan Amerika Serikat. Itu juga sudah mempengaruhi ASEAN. Kita butuh pemimpin yang benar-benar qualified, yang mampu membawa bangsa ini ke level yang lebih baik. Nah, itu menurut saya, gambaran saya tadi bahwa kekuasaan itu mirip pisau aja. Sekarang, periode sebelumnya bisa saja, pisau itu tidak di tangan dokter bedah, juga tidak di tangan juru masak, tapi di tangan perampok, bisa aja kan. Nah, karena itu kita butuhkan, kita dorong Pak Prabowo supaya pisau itu diambil, lalu berada di tangan beliau yang adalah dokter bedah, jadi mampu mendiagnosis permasalahan bangsa ini, kesehatannya, situasi tidak sehat bangsa ini mesti mampu didiagnosa oleh Prabowo dan mengubah itu supaya menjadi republik yang sehat. Itu aja poinnya. Boneka